Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dalam mata kuliah program linear. Di sini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik terkait matematika, terutama matematika terapan ya. Nah, kita langsung saja. Oke, langsung saja kita mulai program kita ini. Nah, wah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya anak matematika itu untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang tertarik menjadi pengusaha ya. Oke. Nah, apa yang kita pelajari? Nah, terkait pemikiran. Nah, ini kita akan belajar terkait bagaimana sih pemikiran menjadi seorang pengusaha. Oke, kita langsung saja. Mari kita lihat. Nah, mari kita buka rahasianya terkait pemikiran seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha itu diawali dengan suatu modal. Biasanya modalnya itu terbatas ya. Modalnya itu terbatas dan yang dipikirkan oleh pengusaha atau pebisnis yaitu bagaimana caranya dari modal yang terbatas ini atau kendala modal atau kendala mungkin nggak hanya modal ya, mungkin bisa berupa material atau bahan. Bagaimana dengan kendala yang ada atau dengan modal yang terbatas itu memaksimalkan suatu keuntungan ya. Nah, ini adalah suatu pemikiran dari seorang pengusaha ya atau pebisnis. Itu dengan modal yang terbatas bagaimana caranya memaksimalkan keuntungan. Nah, modal yang terbatas ini yaitu sebagai kendala. Kendalanya di sini ya, modal yang terbatas. Nah, selanjutnya kita akan memodelkan pemikiran dari pengusaha ini yaitu ke dalam model matematika. Nah, kita akan lihat modelnya seperti apa, model matematikanya. Nah, yang pertama kita mulai dari kendala. Oke. Kendala ini dalam matematika itu ada banyak modelnya. Nah, khusus dalam mata kuliah program linear, berarti kita kendalanya juga harus bersesuaian dengan mata kuliahnya. Karena ini program linear berarti kendalanya itu juga harus berupa persamaan atau pertidaksamaan linear ya. Nah, di sini ada kendala yang pertama ya. Kendala yang pertama yaitu A1X1 ditambah A2X2 kurang dari A. Apakah kendalanya hanya satu? Oh, mungkin saja bisa lebih dari satu. Ya, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga, atau seterusnya. Dan satu lagi, ini yang penting, ini yaitu X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempunyai suatu modal untuk bisnis atau kita mau membuat usaha, modal itu paling nggak kita punya dulu, alias modalnya itu tidak boleh negatif, ya. Paling nggak nol, gitu ya. Mungkin salah satu yang nol atau mungkin keduanya tidak nol ya. Yang jelas negatif itu tidak boleh, karena bagaimana mungkin modal itu negatif, ya. Kalau kita mau usaha ya, tapi modalnya itu suatu barang goib ya, jadi tidak bisa. Jadi harus X1 X2-nya ini lebih besar sama dengan nol. Nah, ini kendala. Lalu tujuannya apa? Nah, misal kita mau memaksimalkan suatu keuntungan, misalnya. Nah, ini juga fungsinya linear karena ini mata kuliahnya program linear ya. Berarti tetap kita merujuk persamaan linear ya. Nah, misalkan keuntungannya itu Z, nah ini berupa alfa 1x1 ditambah alfa 2x2. Ini merupakan fungsi tujuan. Nah, ini merupakan bentuk umum dari metode grafik maksimasi. Oke, sampai sini ya. Ini mudah dipahami ya terkait bentuk umumnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke contoh ya, contoh kasusnya saja supaya ini bisa kelihatan lebih nyata. Oke, misalkan kita punya perusahaan ya, misal ada perusahaan Jaya Furnitur itu memproduksi dua jenis alat rumah tangga, yaitu rak buku dan meja baca. Nah, setiap produksinya itu harus melalui dua tahap, yaitu pemotongan atau desain, gitu,
dan ada juga perampungan, yaitu untuk perakitan dan pewarnaan. Nah, selanjutnya untuk proses pemotongan memerlukan waktu 4 jam untuk rak buku dan meja. Nah, berarti ini pemotongan untuk rak buku 4 jam dan untuk mejanya 4 jam. Selanjutnya untuk proses perampungan itu membutuhkan 3 jam untuk rak buku dan 2 jam untuk meja. Nah, keuntungan dari penjualan rak buku per itemnya itu 80.000, sedangkan untuk mejanya per itemnya itu 60.000. Nah, jika dalam 10 hari perusahaan menargetkan waktu pemotongan yaitu 100 jam dan waktu perampungannya yaitu 60 jam. Nah, ini kan biasanya mungkin dalam 10 hari itu kan ada waktu liburnya ya. Jadi ini tidak bulat 10 hari, mungkin ini 160 jam ya berarti sekitar 6 hari ya. 6 hari berarti sisanya mungkin untuk karyawan libur gitu ya. Nah, jadi karyawan juga butuh libur, butuh istirahat. Nah, jadi ini tidak full 10 hari. Oke, ini hanya misalkan saja. Nah, dari 160 jam itu, tentukan berapa jumlah produksi masing-masing, yaitu rak buku dan meja, supaya perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, pertama, kita harus memodelkan kasus ini ke dalam model matematika. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menginisialisasi. Nah, ya, kita inisialisasi dulu. Nah, misalkan untuk rak buku kita misalkan dengan X1. Kemudian kita punya meja itu kita misalkan X2. Nah, selanjutnya ini kan baru inisialisasi. Nah, kita masuk ke bentuk umumnya yang tadi ya. Nah, berarti kita mulai dari kendalanya dulu. Oke. Nah, itu ada waktu pemotongan 100 jam. Nah, 100 jam itu apa pemotongan ya? Pemotongannya tadi 4 jam untuk rak buku dan 4 jam untuk meja. Berarti 4x1 ditambah 4x2 kurang dari 100 ya, kurang dari 100 jam ya. Jadi di situ 100. Kemudian kendala yang kedua ini adalah untuk waktu perampungannya yaitu 60 jam. Nah, 60 jam perampungan. Nah, kita lihat di situ ada 3 jam untuk rak buku dan 2 jam untuk meja. Berarti itu ya, 3x1 ditambah 2x2. Kurang dari sama dengan 60. Ini untuk kendalanya ya. Oh ya, satu lagi. Nah, ini x1, x2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Iya, sampai sini paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, kendalanya sudah, berarti kita masuk ke tujuannya. Itu ada keuntungannya, nah, karena ini memaksimumkan keuntungan, berarti fungsi 2J-nya juga keuntungan. Nah, di situ ada keuntungan untuk rak buku itu 80.000 dan untuk mejanya, keuntungan meja yaitu 60.000. Jadi untuk fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan keuntungan 80.000 X1 atau keuntungan dari rak buku ditambah 60.000 X2 yaitu keuntungan dari meja. Nah, ini modelnya. Modelnya. Nah, kita lanjutkan ke oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Paham semua ya? Baik, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Mari kita lihat. Nah, ini tadi modelnya. Model matematikanya yaitu fungsi tujuannya memaksimumkan Z yaitu 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Dengan fungsi kendala yaitu 4x1 ditambah 4x2 kurang dari 100, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 60, dan x1 x2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ini menggunakan metode grafik, berarti kita juga harus menggambarnya ke dalam bentuk grafik. Oke, mari kita gambar dulu. Nah, misal saya punya ini yaitu x1, x2, oke, 0-nya di situ ya. Nah, kita gambar dulu untuk kendala yang pertama. Oke, 4x1 ditambah 4x2. Nah, kita buat sama dengan dulu. Nah, sama dengan 100. Nah, ini untuk grafik yang pertama, kendala 1. Ya. Kemudian setelah selesai, kita gambar untuk yang kedua. Nah, ini kendala yang kedua ya. Ini yaitu 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 60. Oke ya, begitu ya. Ini ada paham semua ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah,
Selanjutnya karena tandanya kurang dari, itu untuk grafik yang pertama, kendala yang pertama itu kurang dari, maka kita hilangkan yang lebih dari, karena tandanya kurang dari ya. Berarti yang di atas grafik kita arsir, artinya yang diarsir itu adalah bukan daerah visible-nya, ya. Yang visible itu yang tidak diarsir ya. Nah, seperti ini. Itu yang diarsir berarti bukan daerah visible-nya atau bukan solusinya. Jadi itu yang diarsir dibuang gitu ya, dibuang. Itu untuk kendala pertama. Selanjutnya untuk kendala yang kedua atau yang grafik merah sama juga karena tandanya kurang dari. Berarti yang kita arsir yang lebih dari. Nah, begitu. Jadi kita dapatkan daerahnya itu yang di bawah grafik. Oke. Selanjutnya kita punya X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nanti kita dapatkan, nah seperti ini, kemudian seperti ini. Ini ya, mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan daerah visibelnya, yaitu yang di tengah, itu yang tidak diarsir. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong untuk masing-masing garisnya, pertemuan garisnya. Ini ada 4. Nah, yang pertama itu di titik 0,0, itu kita misalkan titik O, kemudian di titik 20,0, ini kita misalkan titik A, kemudian kita dapatkan titik yang di tengah itu adalah titik B. Nah, ini di 10,15 kalau tidak salah ya. Oke, kemudian kita dapatkan titik yang terakhir, titik C, nah itu di sini di 25,0 ya. Itu untuk titik B kita mencarinya menggunakan ya eliminasi dan substitusi ya. Eliminasi dan substitusi untuk potongan garis. Nah, selanjutnya kita dapatkan, nah ini tabelnya ya. Nah, berdasarkan tabel, kita dapatkan untuk titik 0, itu X1-nya 0, X2-nya 0. Nilai Z-nya berarti adalah 0. Ya, jelas ya? Oke. Selanjutnya titik A kita dapatkan ini X1-nya 20, X2-nya 0. Nah, kita peroleh nilai Z-nya itu 1.600.000. Kemudian titik B, nah ini titik B, X1-nya itu ada 10, X2-nya 15. Dan kita peroleh nilai Z-nya yaitu 1.700.000. Kemudian kita dapatkan titik C-nya itu 0,25. Di sini kita dapatkan nilai Z-nya yaitu 1.500.000. Ya. 1.500.000. Nah, di sini terlihat yang maksimal adalah titik B, yaitu X1-nya 10, X2-nya 15. Dengan nilai keuntungannya itu 1.700.000 rupiah. Nah, ini yang maksimal. Jadi kesimpulannya dalam kasus ini tadi perusahaannya ya, perusahaan furniturnya itu harus memproduksi rak meja sebanyak 10 dan rak meja, mohon maaf, berarti perusahaan furnitur itu harus memproduksi rak buku itu sebanyak 10 dan meja itu sebanyak 15 untuk mendapatkan keuntungan maksimal yaitu sebesar 1.700.000 rupiah. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah setelah memahami ini ya tadi ya sudah bentuk umumnya sudah, kemudian contoh kasusnya sudah, kemudian ini penyelesaiannya juga sudah. Nah, ini kan sederhana sekali ya, sederhana sekali. Nah, selanjutnya berarti silakan mahasiswa mengerjakan tugasnya. Tugas ini kerjakan soal nomor 1.4 pada buku program linier dengan terapannya karya Herti Suyitno halaman 9. Oke, dikerjakan waktunya ya 30 menit ya. Saya rasa cukup karena ya simple. Ya, simple. Silakan dikerjakan. Waktunya mulai dari sekarang ya. Oke. Nah, sudah selesai untuk materi ini materinya ya. Ini memang tidak banyak ya karena simple gitu.
Simpel, jadi tidak banyak, sederhana, dan saya rasa mudah diaplikasikan dan banyak terapannya ya. Nanti jenengan semua dengan mempelajari ini, saya harap mahasiswa bisa mempunyai ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha dan mengoptimalkan usahanya atau bisnisnya ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.